Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Perkenalkan, saya Dani Untari. Jadi kita sore ini kita sedang melaksanakan penyuluhan. Nah, sebelumnya ini kita kedatangan tamu dari Mbak dan Mas Tikes Gunabangsa Yogyakarta, dan mereka akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dari Mbaknya, siapa namanya? Saya Francisca Regina. Oh iya, Masnya? Mahendra Sakuntala. Oh iya. Oke, jadi sebelum kita mulai acara ini, marilah kita memanjatkan doa sebelum kita mulai. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan ya Mbak Regina dan Mas Mahendra. Silahkan yang jadi penyuluh. Siapa? Oh iya, Mas Mahendra, saya persilakan waktu dan tempat. Monggo. Nah, terima kasih Mbak Dani. Di sini saya bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Di sini saya akan mempresentasikan leaflet, yaitu hipertensi. Nah, yang pertama, apa itu hipertensi? Adalah terjadinya kenaikan darah sistolik atas 140 atau lebih tekanan darah di bawah 90 atau lebih. Nah, penyebab hipertensi yang pertama, hipertensi itu ada dua, hipertensi primer atau inisial. Itu diketahui penyebabnya biasanya hubungannya dengan faktor keturunan dan lingkungan. Terus yang hipertensi sekunder, penyebabnya pada umumnya dapat diketahui secara pasti seperti gangguan pembuluh darah dan penyakit ginjal. Nah, yang selanjutnya adalah tanda dan gejala hipertensi. Nah, yang pertama, sakit kepala dan pusing bagian belakang, terutama bila bangun tidur. Yang kedua, nyeri bahasa Jawanya. Terus yang selanjutnya, rasa berat di tengkuk atau leher, kadang mimisan, emosi, tidak stabil, mudah tersinggung, telinga berdenging, sukar tidur, mata berkunang-kunang, dan rasa mual dan muntah. Klasifikasi Komite Deteksi Evaluasi dan Pengobatan Hipertensi. Nah, di sini tabel stadium Mas yang bawah itu ada normal hipertensi ya, Mas. Coba sama mbaknya. Coba dilihat, di situ tuh ada normal sama normalnya. Sistolik itu 120 sampai 130. 130. Di bawah sistolik, diastolik atau bawah itu tuh 85 sampai 89. Terus stadium 1 ringan itu 140 sampai 159. Terus diastoliknya 90 sampai 99. Nah, terus stadium 2 sedang itu 160 sampai 179. Diastoliknya 100 sampai 109. Stadium 3 berat 180 sampai 209. Diastoliknya 110 sampai 119. Nah, terus selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi. Yang pertama, obesitas, kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, penyakit DM dan jantung, wanita yang tidak menstruasi maksudnya. Yang selanjutnya, stres, kurang olahraga, diet tidak seimbang, makanan berlemak. Cara pencegahan dan perawatan hipertensi. Usahakan dapat mempertahankan berat badan yang ideal. Batasi pemakaian garam. Yang ketiga, mulai kurangi pemakaian garam sejak dini. Terus tidak merokok, perhatikan keseimbangan gizi, perbanyak buah dan sayuran. Sudah? Ya. Jadi semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya kan sudah pegang leaflet ya masing-masing.
Jadi kalau ada pertanyaan silahkan diajukan dan langsung dijawab oleh Mbak Regina gitu. Harusnya tadi. Monggo silakan Bapak yang mau tanya. Saya mau bertanya. Oh ya, monggo. Ini ya, Pak. Apakah hipertensi itu lebih dominan menyerang ke laki-laki atau ke perempuan yang sering terkena hipertensi itu? Langsung dijawab atau ditampung? Langsung dijawab. Oh ya, silakan. Jadi ini Bapak siapa namanya? Bapak ini. Iya, Bapak Rimin. Jadi kan tadi pertanyaannya apakah hipertensi itu menyerang laki-laki dominan atau perempuan gitu ya. Jadi untuk hipertensi sendiri itu menyerang berbagai kalangan ya Pak ya. Maupun itu laki-laki ataupun perempuan, itu kan kita melihatnya dari pola hidupnya. Apakah dia sehat, apakah dia mengkonsumsi minuman-minuman yang seperti itu. Jadi itu tidak melulu soal tentang laki-laki dan perempuan. Jadi itu bisa menyerang siapa saja, tergantung dari pola hidupnya masing-masing. Tergantung pola hidup. Iya. Sudah jelas Terima Pak? kasih. Ya. Ada lagi, monggo. Saya Bu Iya. mau bertanya, tadi kan di faktor-faktornya kan yang mulai terserang hipertensi itu kan yang merokok. Iya. Nah saya mau tanya, kalau misalkan sering merokok apakah bisa sembuh atau tidak? Untuk hipertensi sendiri itu sebenarnya dikategorikannya penyakit yang tidak bisa sembuh ya Pak ya. Tapi jangan khawatir, untuk penyakit hipertensi sendiri itu walaupun tidak bisa sembuh, kita bisa mengurangi hipertensinya itu sendiri. Jadi misalnya Bapak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, rajin berolahraga, jadi nanti darahnya bisa diturunkan. Jadi hipertensinya bisa turun dan bisa dikendalikan. Gimana Pak? Ada lagi yang mau tanya? Silakan langsung saja. Saya Mbak mau bertanya, Ya. apakah hipertensi bisa menyerang umur berapa aja? Apakah hanya untuk 30 ke atas atau anak-anak muda juga bisa terkena hipertensi? Oh iya, baik. Itu bagus sekali pertanyaannya ya. Untuk hipertensi itu menyerang umur berapa? Jadi itu seperti misalnya tadi yang Pak Rimin itu tidak menyerang laki-laki maupun perempuan, jadi semuanya bisa diserang dan umur pun termasuk juga Pak. Jadi itu kan tergantung gaya hidup kita ya. Apalagi anak-anak muda kan ada yang merokok, ada yang minum minuman yang beralkohol dan kurang berolahraga ya kalau sekarang. Jadi itu bisa menyerang ke semua umur. Bagaimana Pak? Baik Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya Bu. Iya. Jadi begini Bu. Untuk hipertensi sendiri itu Bu, sebenarnya bisa disembuhkan nggak Bu selain menggunakan obat-obat medis seperti itu? Kalau untuk hipertensi itu ada satu alternatif yang sering diupayakan kepada masyarakat ya. Nah, yang pertama itu tuh jus mentimun. Jadi setiap hari minum jus mentimun itu juga bisa untuk mengobati hipertensi, menurunkan tensi. Itu Bapak, apakah sudah jelas? Jelas Pak. Baik. Maaf Bu, saya mau nanya lagi. Iya. Ini kan saya di rumah punya istri. Nah, terus dia itu kayak sering marah-marah gitu, tanpa tahu akibatnya apa, tapi sering marah-marah. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai hipertensi atau bukan Bu? Jadi begini ya Bapak, bisa kita lihat istri Bapak itu marah-marah, ya mungkin hipertensi kan kalau orang-orang bilang itu identik dengan darah tinggi kan, jadi marah-marah ya. Jadi penyebabnya bukan karena hipertensi. Mungkin dapat dilihat apakah istri Bapak itu sering ke puskesmas dan darahnya itu normal, tapi itu juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya lain hal, misalnya ada urusan rumah tangga yang tidak beres atau seperti apa. Jadi tidak tergantung dari hipertensi itu sendiri. Mood sedang tidak bagus Iya, mungkin ya Pak ya, moodnya bisa lagi jadi. tidak bagus. Yaudah, Nah, terima ada kasih Mbak. lagi yang mau tanya? Apakah ada pertanyaan lagi tentang hipertensi? Apakah sudah jelas semuanya? Jelas. Jelas, baik kalau begitu. Wah, banyak sekali informasinya ya. Terima kasih dari Mbak dan juga Mas dari Stikes Polresta Yogyakarta. Dan jadi kita sudah mengetahui hipertensi itu apa, tanda gejalanya apa, penyebabnya apa, terus alternatifnya apa.
juga masalah-masalah yang timbul yang diakibatkan oleh hipertensi ya Mbak ya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada tambahan lagi? Mas Mahendra, ada tambahan? Tidak ada, Oh ya, cukup. baik kalau begitu mungkin cukup dari saya. Dan saya mewakili dari Mbak dan Mas dari ITB sudah pada Yogyakarta. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Cukup sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara berjalan dengan lancar. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.